Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muada Hasibuan dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan psikologi dan bagaimana ilmu psikologi berkembang di masa depan. Saya membagi sejarah perkembangan ilmu psikologi dalam 5 periode. Pertama, psikologi pada zaman Yunani kuno, kemudian psikologi pada abad pertengahan, dilanjutkan pada masa Renaissance, kemudian psikologi modern dan bagaimana perkembangan ilmu psikologi di masa depan. Pertama, psikologi pada zaman Yunani kuno. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Sehingga psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi pada masa ini masih menyatu dalam bidang ilmu filsafat, dan filsafat sendiri sudah membahas gejala-gejala kejiwaan. Pada masa Yunani kuno, psikologi merupakan upaya untuk menjelaskan manusia dan menjelaskan berbagai aktivitas manusia dalam kehidupannya, dan diklasifikasikan dalam 5 kategori besar, yaitu orientasi naturalistik, orientasi biologis, orientasi matematis, orientasi eklektik, dan orientasi humanistik. Kedua, abad pertengahan dan Renaissance. Periode ini diawali pada masa Romawi. Pada masa Romawi, psikologi lebih dipengaruhi oleh pandangan filosofis dari filsuf-filsuf seperti Stoicism, Epicureanism, dan Neoplatonism. Pada masa ini, Romawi sudah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, seperti mulai didirikannya sekolah formal, arsitektur yang semakin maju, dan dunia medis yang mengalami kemajuan. Namun, pada masa perkembangannya, Romawi mengalami perpecahan menjadi area barat dan area timur, hingga kekaisaran Romawi mulai mengecil dan mengalami kejatuhan. Saat Romawi mengalami kejatuhan, mulailah masa peralihan, di mana keagamaan mulai berkembang dan otoritas gereja mulai meningkat dan menguat. Sehingga pada masa Romawi jatuh, gereja mulai mengambil alih kekuasaan dari raja ke gereja. Pada masa ini, atau pada abad pertengahan, psikologi atau ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh pandangan agama dan spiritual Kristen, di mana jiwa dan dosa menjadi fokus utama dalam memahami manusia. Gereja memadukan ajaran Aristoteles dan Plato dengan ajaran Kristen. Abad pertengahan disebut juga sebagai Dark Age, di mana gereja memegang kekuasaan penuh dan mencampur segala aspek kehidupan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan mulai surut karena gereja menghukum orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak sesuai dengan ajarannya. Namun, di saat ilmu pengetahuan mengalami stagnasi di area Romawi atau area barat, berbeda dengan area timur tengah, orang yang beragama justru meningkatkan ilmu pengetahuannya, atau disebut juga dengan Golden Age, hingga Timur Tengah mengalami penurunan dan perpustakaan Baghdad, di mana catatan keilmuan disimpan di perpustakaan tersebut dibakar dan hanya menyisakan sedikit catatan. Dan ilmu pengetahuan di Timur Tengah mulai meredup, sehingga perkembangan keilmuan kembali terjadi di area barat. Perkembangan ini disebut juga sebagai masa Renaissance, di mana di area barat mulai berdiri perguruan tinggi dan gereja mulai kehilangan otoritasnya dan meredup. Kemudian masuk pada masa Renaissance. Pada masa ini ilmu pengetahuan kembali mengalami kemajuan. Terjadi pergerakan intelektual dan minat dalam ilmu pengetahuan dan seni. Dan pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan filosofis semakin mempengaruhi pandangan tentang manusia dan psikologi. Pemikiran pada masa Romawi hingga Renaissance membentuk dasar-dasar pemahaman psikologi yang kemudian berkembang hingga saat ini dan disebut juga dengan psikologi modern. Psikologi modern dimulai pada abad ke-19, di mana laboratorium psikologi pertama didirikan oleh Wundt, yang dianggap sebagai bapak psikologi modern, hingga menjadi sebuah disiplin ilmu atau psikologi sebagai ilmu yang otonom. Dan sejak saat itu, ilmu psikologi mengalami perkembangan pesat dan menjadi disiplin ilmu yang terus berkembang hingga saat ini. Karena kontribusi Wundt dalam memisahkan psikologi dari filsafat, dan orang pertama yang menyebut dirinya sebagai psikolog. Masa depan ilmu psikologi. Ilmu psikologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Ilmu psikologi menjanjikan banyak perkembangan dan kemajuan yang menarik. Ditambah perilaku manusia yang semakin hari semakin bervariasi,
dan juga bagaimana digital atau komputer memberikan pengaruh besar pada perilaku manusia. Bukan hanya itu, perkembangan psikologi di masa depan akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dilihat dari perilaku manusia dan perkembangan teknologi saat ini, perilaku manusia semakin ekstrim dan bervariasi. Dari yang menggelitik hingga yang menyeramkan akan menjadi tantangan bagi ilmu psikologi. Kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi semakin hari semakin bervariasi, dan masih banyak juga kasus yang masih menjadi perdebatan dan belum menemukan kesepakatan. Salah satunya adalah bagaimana pikiran bawah sadar mengendalikan tindakan manusia. Cukup sekian dan terima kasih.